while fighting as a god. Melompat ke tahun 778, di momen pertama kali Goku bertarung melawan Beerus. Tenjin dan pria bertopeng muncul di tengah Beerus yang sedang menceramahi Goku. Trunks memerintahkan Tenjin untuk menangkapnya agar bisa mencari tahu keberadaan Mira. Tenjin berhasil menghancurkan topeng pria tersebut. Ternyata ia adalah Bardock. Ya, walaupun sebenarnya udah jelas banget ya. Saat itu juga Mira muncul, kini gilirannya yang melawan Tenjin. Beerus saat ini sudah kehilangan kesabarannya karena Mira yang begitu sombong di hadapannya. Ia memutuskan untuk memusnahkan mereka semua. Beruntung Konoha masih sempat mengirimkan puding yang sangat Beerus inginkan. Setelah menerima puding itu, Beerus lalu membatalkan niatnya. Mira dan Bardock pun pergi dari sana. Sialnya, puding yang Konoha kirimkan adalah puding buatannya sendiri. Kalau kalian belum tahu, jadi Konoha ini punya hobi masak, tapi masakannya nggak pernah enak. Orang sama Future Warrior udah pernah jadi korbannya. Karena rasa puding yang tidak enak itu, Beerus seketika mengamuk. Tenjin dan Whis terpaksa harus melawan sang dewa penghancur. Singkat cerita, mereka berhasil meredam amukan Beerus. Beerus dan Whis lalu pergi. Tenjin kembali ke Time Nest. Trunks menemukan suatu gulungan yang mengalami perubahan sejarah. Konoha mengatakan alasan Towa dan Mira mengumpulkan energi yang sangat banyak adalah karena mereka ingin membangkitkan alam iblis. Tujuan yang sama dengan tujuan mereka dulu di cerita Xenoverse 1. Konoha mengungkapkan kemungkinan Towa juga ingin menghancurkan pembatas antara dunia manusia dan alam iblis. Bila itu benar-benar terjadi, maka seluruh alam semesta berada dalam bahaya. Trunks mengatakan saat ini ia membutuhkan bantuan rekannya yaitu Future Warrior. Ia terakhir terlihat saat pergi mengejar Mira. Gulungan waktu yang mengalami perubahan sejarah yang Trunks temukan terjadi di tahun 779, yaitu saat Frieza dibangkitkan dari kematian. Tenjin kemudian pergi ke garis waktu di gulungan waktu tersebut. Di sana, Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshinhan, dan Jaco sudah bersiap bertarung melawan pasukan Frieza yang memiliki energi gelap. Trunks meminta Tenjin mengulur waktu hingga Goku dan Vegeta tiba di sana. Setelah mengalahkan semua kroco, sekarang Tenjin melawan Frieza yang masih dalam bentuk pertamanya, namun telah dipenuhi energi gelap. Di tengah pertarungan, Goku dan Vegeta akhirnya tiba di hadapan Frieza. Goku langsung menggunakan mode Super Saiyan Blue-nya, sedangkan Frieza juga langsung masuk ke mode Golden yang bercampur energi gelap. Ternyata Cooler juga ada di sana. Ia dibangkitkan bersama dengan Frieza. Goku dan Tenjin melakukan pertarungan melawan Golden Frieza, sementara Metal Cooler ditangani oleh Vegeta. Whis dan Beerus yang juga ada di sana dihubungi oleh Konoha. Konoha meminta bantuan Whis dan Beerus karena saat ini Time Nest sedang diserang oleh Towa dan Mira. Singkat cerita, Frieza yang hampir kalah mengarahkan serangannya pada inti bumi untuk menghancurkan planet tersebut. Tenjin diselamatkan oleh Trunks yang tiba-tiba muncul dan membawanya kembali ke Time Nest. Whis dan Beerus juga sudah tiba di sana. Ternyata bukan Konoha yang meminta Beerus datang ke Time Nest. Towa membajak alat komunikasi di Time Nest lalu berpura-pura menjadi Konoha yang meminta Beerus datang ke sana. Tujuannya dia tentu saja buat mengalihkan perhatian Beerus. Sejarah di garis waktu yang sebelumnya Tenjin datangi telah berubah. Setelah Frieza menghancurkan bumi, harusnya Whis masih ada di sana untuk memutarbalikkan waktu ke momen sebelum Frieza menghancurkan bumi. Menyadari dirinya telah dibodohi oleh Towa, Beerus menjadi terpacu untuk memusnahkannya. Whis kemudian membawa mereka ke garis waktu asalnya. Tiba di sana, Whis lalu memutarbalikkan waktu ke momen sebelum Frieza menghancurkan bumi. Aksi Frieza tersebut digagalkan oleh Tenjin. Goku, Vegeta, dan Tenjin memulai kembali pertarungan melawan Golden Frieza dan Metal Cooler. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Cooler dan Frieza. Sejarah di garis waktu itu pun kembali ke jalur aslinya. Tenjin kemudian kembali ke Time Nest bersama Beerus dan Whis yang sudah duluan kembali ke sana. Untuk menghilangkan kekesalan Beerus yang tidak berhasil bertemu Towa dan Mira, Whis mengajak Tenjin untuk berlatih tanding bersama Beerus. Beerus dan Tenjin memulai latih tanding mereka melawan Whis seorang diri. Singkat cerita, setelah latih tanding selesai, mereka kembali ke Time Nest dengan Beerus yang saat ini sudah lebih tenang. Beerus kemudian menyerahkan urusan dengan Towa pada Konoha dan yang lain. Whis dan Beerus kemudian kembali ke planet asal mereka. Konoha mengatakan sekarang mereka sudah mendekati pertarungan puncak melawan Towa dan Mira. Beberapa waktu berlalu, Trunks agak curiga belakangan ini tidak ada perubahan sejarah yang terjadi.
Konoha berinisiatif agar mereka saja yang memulai pergerakan, tidak lagi menunggu perubahan sejarah yang disebabkan oleh Towa dan rekan-rekannya. Konoha merasa aneh bagaimana mungkin seorang petarung hebat seperti Bardock mau menjadi jonggosnya Mira. Ia berasumsi Bardock telah dikendalikan pikirannya oleh Towa dan Mira. Trunks berencana menyadarkan Bardock lalu mengajaknya bergabung ke kelompok mereka. Kembali di tahun 737, di momen saat Frieza akan menggenosida bangsa Saiyan. Sesaat sebelum serangan Frieza menghabisi Bardock, Bardock malah terserap ke dalam lubang cacing. Towa dan Mira ternyata memang juga muncul di sana. Mereka dikejar oleh Tenjin dan Trunks. Mereka berdua kemudian tiba di garis waktu entah di tahun berapa. Towa bersama Bardock muncul di hadapan mereka. Pertarungan Trunks bersama Tenjin melawan Bardock pun terjadi. So you show yourself at last, Towa. Towa mengkonfirmasi bahwa Bardock saat ini memang sudah di bawah kendalinya. Ia tentu tidak akan menyerahkan Bardock kepada Trunks begitu saja. Belum selesai pertarungan, Mira muncul membantu Bardock. Singkat cerita, Tenjin dan Trunks berhasil menumbangkan Bardock, menyisakan Mira yang masih bisa bertarung. Namun mereka tiba-tiba perlahan diserap oleh lubang cacing yang Mira ciptakan. Lewat lubang cacing itu, Towa akan mengirim mereka ke ruang di antara seluruh dimensi. Ketika hampir terhisap sepenuhnya, Tenjin dan Trunks diselamatkan oleh Bardock yang tiba-tiba terbangun lalu menyerang lubang cacing itu. Bardock kemudian mengunci pergerakan Mira. Ia ternyata telah lepas dari kendali Towa. Ia juga menyadari selama ini Towa dan Mira telah meremehkan dirinya dengan membuatnya menjadi budak mereka. Bardock kemudian membawa paksa Mira ke dalam lubang cacing. Get ready! Towa ternyata masih ada kartu as lain. Ia ternyata telah mengendalikan pikiran Future Warrior. Trunks dan Tenjin terpaksa harus melawan rekannya tersebut. What? It's you! You put my partner under your control too? Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Future Warrior sekaligus melepaskannya dari kendali pikiran Towa. Towa lalu pergi dengan membawa Future Warrior. Trunks dan Tenjin kembali ke Time Nest dengan membawa kacamata Future Warrior yang terlepas. Tiba-tiba kejadian tidak biasa terjadi di Time Vault. Semua gulungan waktu yang tersimpan di sana mengalami perubahan sejarah secara bersamaan. Konoha mengatakan perubahan sejarah separah ini akan berefek pada garis waktu mereka saat ini. Elder Kai, Konoha, Trunks, dan Tenjin tiba-tiba bersamaan perlahan kehilangan ingatan mereka. Trunks bahkan sampai lupa kacamata yang mereka bawa itu milik siapa. Trunks kemudian melihat ke gulungan waktu yang memperlihatkan Time Nest di tahun 850 atau 2 tahun sebelum waktu saat ini. Tepatnya di momen saat ia memanggil Shenron untuk mendatangkan Future Warrior. Namun Towa tiba-tiba muncul di sana dan langsung melenyapkan Shenron sebelum Trunks mengucapkan permintaannya. Itulah yang menjadi penyebab mereka semua lupa akan eksistensi Future Warrior sebelumnya. Karena sejarah saat mereka akan mendatangkan Future Warrior di tahun 850 telah diubah oleh Towa. Tenjin lalu pergi ke garis waktu di tahun 850, tepatnya di momen sebelum Towa melenyapkan Shenron. Pertarungan Tenjin melawan Towa pun terjadi. You really know how to make me angry. Singkat cerita, Towa melarikan diri karena terdesak oleh Trunks dan Tenjin. Tenjin lalu kembali ke Time Nest di tahun 852. Setelah sejarah di garis waktu tersebut kembali ke jalur sesungguhnya. Sesampainya Tenjin di Time Nest, Towa ternyata juga sudah ada di sana. Ia merebut telur milik Toki Toki. Elder Kai mengatakan Towa harusnya tidak mungkin bisa masuk ke Time Nest karena tempat ini dilindungi oleh perisai khusus. Towa mengungkap ia bisa masuk ke sana berkat kacamata Future Warrior yang Trunks bawa ke sana. Towa mencuri telur Toki Toki karena telur tersebut mengandung energi yang sangat besar. Energi dari telur itu sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan alam iblis. Terungkap selama ini, Towa memang hanya mengincar telur Toki Toki. Towa kemudian mendatangkan Mira dari lubang cacing. Future Warrior tiba tepat waktu dengan berhasil menyelamatkan Trunks dari serangan Mira. Towa dan Mira lalu pergi melarikan diri melalui lubang cacing. Satu-satunya yang sempat mengejar Towa dan Mira hanya Tenjin, yang berhasil masuk ke lubang cacing sebelum tertutup. Mereka bertiga tiba di garis waktu yang entah di tahun berapa. Pertarungan puncak Tenjin melawan Mira pun terjadi. You don't know when to quit, do you? Trunks mengungkap bahwa Tenjin tiba di garis waktu di mana Towa sudah sepenuhnya menguasai garis waktu tersebut. Karena itulah Trunks dan anggota Time Patrol lainnya tidak bisa datang membantu Tenjin. Mira mengatakan saat ini ia sudah memahami bahwa ia bukanlah yang terkuat. Karena itulah ia ingin terus bertarung hingga mencapai batasannya. Namun Towa menyadari bahwa Mira telah mencapai batasan yang membahayakan dirinya sendiri. Towa meminta Mira untuk segera berhenti karena Mira yang mencapai batasannya hanya akan memicu ledakan inti di dalam dirinya. Ledakan itu bisa menghancurkan alam semesta ini. Mira yang sudah kehilangan kendali diri ini akan membahayakan rencana Towa. Karena itulah ia kini justru membantu Tenjin untuk menghentikan Mira.
Singkat cerita, setelah Tenjin berhasil menumbangkan Mira, Towa mencoba mengeluarkan inti dari tubuh Mira. Namun Mira justru memberontak pada Towa. Mira kini mencoba melewati batasan dirinya lagi dengan menyerap Towa bersama telur Toki-Toki. Mira kini berada dalam final form terkuatnya. Elder Kai memerintahkan Tenjin untuk kembali ke Time Nest karena merasa Tenjin tidak mungkin bisa menang. Goku muncul dengan mampu menahan serangan Mira. Pertarungan pamungkas Tenjin bersama Super Saiyan Blue Goku melawan final form Mira pun dimulai. Goku mengatakan, Whis lah yang mengantar dirinya ke sana. Goku ingin membalas bantuan yang Tenjin berikan ketika menyelamatkan bumi dari kehancuran yang Golden Frieza dan Metal Cooler lakukan. Setelah pertarungan sengit dan panjang, Mira berhasil dikalahkan dengan serangan tinju naga Goku. Yang sekaligus mengeluarkan telur Toki-Toki dan diakhiri dengan Kamehame Tenjin. Sebelum lenyap, Mira memilih meledakkan dirinya. Tenjin dan Goku lalu kembali ke Time Nest. Konoha mengatakan telur Toki-Toki akan segera menetas dan menghasilkan alam semesta baru. Cerita berakhir dengan mereka semua yang merayakan keberhasilan menyelamatkan seluruh garis waktu. Sebelum videonya selesai, gue mengucapin terima kasih dulu buat Zarlit dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Dan terima kasih juga buat Zoe dan Gamerstar 120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau kalian mau akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lainnya seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lain, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!